Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran IPS kelas 7 di semester 2. Kali ini kita akan membahas permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian mengamati situasi ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri di daerahmu? Ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga pakaian, harga sembako melonjak tinggi dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Cabai merah menjadi mahal, daging menjadi mahal, dan lain sebagainya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Faktor penyebabnya adalah karena tingginya tingkat permintaan masyarakat terhadap pakaian dan 9 bahan pokok. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa permintaan dapat mempengaruhi harga suatu barang. Apakah yang dimaksud dengan permintaan? Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat atau konsumen dengan berbagai tingkatan harga dan waktu tertentu. Namun permintaan akan barang dan jasa antara satu orang dengan yang lainnya tidak akan sama. Hal ini disebabkan karena setiap masing-masing orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, karena harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang, harga barang lain, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan. Mari kita bahas satu persatu. Faktor yang pertama disebabkan karena harga barang. Apabila harga barang semakin tinggi, maka permintaan akan barang dan jasa semakin rendah. Sebaliknya, apabila harga barang rendah, maka permintaan akan barang tersebut semakin tinggi. Contohnya, harga barang per unit adalah Rp1.000. Ketika harga barang Rp500, permintaan bertambah. Dan ketika harga barang naik menjadi Rp1.500 per unit, permintaan menjadi turun. Faktor yang kedua adalah pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi daya beli yang ia miliki. Sehingga permintaan terhadap suatu barang atau jasa akan meningkat. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah selera. Tinggi rendahnya selera masyarakat terhadap suatu barang akan berpengaruh terhadap permintaan barang tersebut. Apabila selera masyarakat terhadap suatu barang atau jasa meningkat, maka permintaan akan meningkat pula. Sebagai contoh, di musim hujan selera masyarakat terhadap bakso meningkat, maka permintaan pun bertambah. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Semakin tinggi kualitas suatu barang, maka permintaan orang untuk dapat memiliki barang tersebut meningkat. Selanjutnya adalah faktor harga barang lain atau barang pengganti. Ketika minyak tanah sulit didapat, orang berpindah ke gas LPG. Permintaan terhadap minyak tanah menjadi turun, sebaliknya permintaan terhadap gas LPG meningkat. Faktor yang kelima adalah jumlah penduduk.
Semakin besar jumlah penduduk, maka permintaan terhadap suatu barang semakin meningkat. Sebagai contoh, permintaan terhadap barang atau jasa keluarga yang anggota keluarganya banyak akan meningkat dibandingkan dengan permintaan keluarga yang jumlah anggota keluarganya sedikit. Dan yang terakhir adalah faktor ramalan masa depan. Ketika pemerintah mengumumkan akan adanya kenaikan harga BBM, masyarakat berebut untuk membeli BBM hingga terjadi antrian yang panjang. Hubungan berbagai harga dengan jumlah barang yang diminta dapat kita gambarkan dalam suatu grafik yang disebut dengan kurva permintaan. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah contoh kurva permintaan. Pada umumnya, kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, yang artinya makin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta, atau sebaliknya. Hukum permintaan menerangkan bahwa makin rendah harga barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang diminta makin berkurang. Permintaan masyarakat dibedakan menjadi dua. Permintaan berdasarkan daya beli konsumen dan permintaan berdasarkan jumlah konsumen. Permintaan berdasarkan daya beli konsumen terdiri daripada dua, yaitu permintaan efektif dan permintaan potensial. Sedangkan permintaan berdasarkan jumlah konsumen dibagi lagi menjadi dua, yaitu permintaan individual dan permintaan pasar. Permintaan efektif adalah permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli, sedangkan permintaan potensial adalah permintaan yang didukung dengan daya beli tetapi belum melakukan transaksi. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan penawaran. Penawaran ini biasanya dilakukan oleh pedagang atau produsen sebagai penghasil barang. Apa sih yang dimaksud dengan penawaran itu? Penawaran itu adalah kesediaan pedagang untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah biaya produksi, kemudian yang kedua teknologi, yang ketiga adalah harapan mendapatkan laba, dan yang terakhir yaitu faktor-faktor non-ekonomi. Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah biaya produksi. Yang dimaksud dengan biaya produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk pengadaan barang atau jasa. Besar kecilnya biaya produksi berpengaruh terhadap banyak sedikitnya barang dan jasa yang ditawarkan. Penawaran barang yang memerlukan biaya produksi yang tinggi tidak sebanyak penawaran barang yang lainnya. Faktor yang kedua adalah teknologi. Ketika kegiatan produksi dengan menggunakan tenaga manusia hanya bisa menghasilkan barang dengan jumlah yang sedikit. Sedangkan ketika kegiatan produksi mempergunakan tenaga mesin, bisa menghasilkan barang dalam jumlah yang sangat banyak. Faktor yang ketiga adalah harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang banyak, produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya, serta memperluas dan mengembangkan usahanya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Faktor yang terakhir adalah faktor-faktor non-ekonomi seperti bencana alam,
larangan impor, kebijakan pemerintah yang akan berpengaruh pula terhadap penawaran. Hubungan antara harga barang yang ditawarkan pada waktu dan tempat tertentu dapat dilukiskan dalam grafik yang disebut dengan kurva penawaran. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada umumnya, kurva penawaran bergerak naik dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya, semakin tinggi harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Hukum penawaran menyatakan jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan berkurang. Anak-anakku sekalian, kegiatan penjualan yang dilakukan pedagang biasanya di pasar. Pasar yang ada di sekitar kita ada yang tradisional, ada juga yang modern. Pasar adalah sarana bertemunya penjual dengan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi jual beli. Ketika kita berbelanja di pasar tradisional, memerlukan keahlian dalam melakukan tawar-menawar dengan penjual. Hal ini dikarenakan di pasar tradisional, pembeli mempunyai kesempatan untuk menentukan harga suatu barang melalui proses tawar-menawar secara langsung dengan penjual. Dari proses tawar-menawar tersebut, ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Seorang pembeli berusaha meningkatkan harga tawarannya dan penjual berusaha menurunkan harga dari tawaran semula. Sehingga akhirnya ditemukan titik temu harga tertentu hasil dari kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Harga yang disepakati itulah yang disebut dengan harga keseimbangan. Jadi, yang dimaksud dengan harga keseimbangan adalah harga kesepakatan antara penjual dengan pembeli yang tercipta melalui proses tawar-menawar. Perhatikan gambar kurva harga keseimbangan berikut ini. Pasar banyak macamnya. Dan pada dasarnya, pasar dapat dibedakan menurut beberapa kriteria, antara lain sebagai berikut. Pasar menurut wujudnya terbagi menjadi dua, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan terbagi menjadi dua, yaitu pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. Pasar menurut luas jaringan distribusinya dibagi menjadi 4, yaitu pasar setempat, pasar nasional, pasar regional, dan pasar internasional. Pasar menurut waktu penyelenggaraannya terbagi menjadi 4, yaitu pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Sedangkan pasar menurut organisasi atau strukturnya terbagi lagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Semuanya dari uraian tadi, kita bisa simpulkan bahwa proses jual beli terdiri daripada permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Baik anak-anakku semuanya, kalian sekarang sudah mengerti yang dimaksud dengan permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.